Set, set. Sorry guys, sekarang jam 4.42. Gue lagi mau jalan ke daerah selatan, mau ketemu sama Lims Modo sama TJR, aka the Jakarta Roads, aka the Jomblo Roads. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang motovlogging. Ya, motovlogging secara general sih, kayak origin dari motovlogging, terus ya bakal ngerembet kemana-mana sih. Mini bike, pocket bike. Anyways, motovlogging itu apa sih? Kalau kita breakdown dari kata motovlogging itu sendiri, itu ada dari dua kata ya. Moto atau motorcycle, dan vlog dari kata vlog atau video log. Wow, basically itu tiga kata sih, cuma ya udahlah ya, anggap aja dua kata, moto sama vlog. Terus dari kata-kata itu, dari tiga kata, dua kata, bodo amat, itu bisa diartin sebagai gini. Pak, tutup bensin kebuka. Terus dari dua atau tiga kata itu, secara simpelnya bisa diartin sebagai seseorang yang membuat video log, atau dia berbicara, dia bercerita, baik itu tentang cerita kesehariannya dia atau cerita apapun yang mau dia ceritain secara verbal dalam bentuk video sembari dia naik motor. Jadi kalau misalnya kayak video-video kayak daily observation kayak Royal Jordanian misalnya, itu nggak bisa dikategorikan sebagai sebuah motovlogging gitu. Ya, mungkin lo akan mikir kayak that's a bold claim. Itu Royal Jordanian, man. RJ, the big fish, the daddy. Oh no, the daddy itu bukan Royal Jordanian. M13 is the daddy of motovlogging. Ya, RJ, bahkan RJ sendiri pun juga, dia nggak nyebut diri dia sebagai seorang motovlogger. Dia, ketika seseorang nyebut dia sebagai seorang motovlogger, dia menolak. Dia bilang, enggak, gue bukan motovlogger, gue nggak vlogging ketika gue naik motor. Gue cuma diem dan ngasih lihat ya apa yang bisa gue kasih lihat gitu. Nah itu ya udah jelas kan, motovlogging itu apa. Itu basicnya motovlogging, motorcycle video logging, whatever. Lu bercerita dalam bentuk video ketika lu berkendara sepeda motor gitu kan. Basic, hal yang mudah banget dimengerti lah. Terus belakangan tuh ada kayak sebuah fenomena, kayak fenomena juga sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang fenomena, anggap aja fenomena gitu ya. Motovlogger tuh kayak exploded, muncul motovlogger baru itu kan, yang tiba-tiba banyak segala macam dan bludak gitu. Sebuah kata motovlogger itu sendiri juga akhirnya jadi kedistorsi, jadi berubah maknanya, dan bisa dibilang bahkan ke arah yang buruk arti motovlogging itu sendiri. Anyway, balik ke topik tadi tentang motovlogging, tentang kayak makna motovlogging yang berubah. Ada yang ya jadi bisa gue bilang, I should say that, ke arah yang buruk gitu, perubahan makna kata motovlogging itu sendiri. Kayak dari yang arti dasar kayak yang tadi gue bilang, lo bercerita dalam bentuk video
ketika lo berkendara terus toto jadi yang pemain baru. Gue juga pemain baru sih sebenarnya. Gue baru 5 bulan ada di dunia motor vlogging ini tuh kan. Terus ada pemain baru yang ya kurang lebih sama lah kayak gue lah umurnya lah, atau lebih muda gitu. Umur channelnya ya, bukan umur orangnya ya. Nggak usah bahas umur orangnya. Gue udah tua tapi belum kawin, pacar aja nggak punya. Bodoh. Gue jomblo, bodoh amat anjing. Jomblo itu pilihan hidup. Dan gue bangga menjadi seorang jomblo. So ya, balik ke topik lagi. Ya kayak jadi yang pemain-pemain baru yang cuma sekedar daily observation, ya apalah sebutannya mereka, pokoknya intinya style daily observation. Gue sebut daily observation supaya semua orang ngerti gitu kan. Karena itu ya daily observation RJ. Yes, jadi banyak yang pakai style RJ daily observation gitu. Terus ada yang cuma sekedar nempelin kamera tanpa bahkan dia bilang daily observation pun enggak gitu. Ada yang nunjukin kayak dia speeding dan oke. Ada yang cuma nunjukin kayak bahkan dengan bangganya nunjukin dia speeding, dia ngelakuin pelanggaran lalu lintas, dia ngelakuin hal-hal yang sifatnya bocah gitu ya. Ya kalau misalnya dia nggak bawa embel-embel motor vlogging atau motor vlogger, ya gue sih fine aja sebenarnya, jujur-jujuran aja gue akan fine aja. Cuman karena dia bawa nama motor vlogger atau motor vlogging atau motor vlog, gue agak terganggu jujur. Karena kayak, dude, you're giving us a bad name, alright? Lu ngasih reputasi kayak motor vlogger nyontoin yang nggak benar, motor vlogger tuh begini, motor vlogger itu sama aja kayak si boy. I'm sorry itu penghinaan buat gue. Untuk nyamain gue dengan si boy, anjing, penghinaan banget. Sorry, gue bukan bocah labil yang kerjanya gaya-gayaan pakai motor tuh kan. Dan kalau ini berkat lu, thank you very much. Thank you for nothing, ya. Yeah? Thank you for nothing, yeah. Really, you're giving us the bad name and we got the impact. Kok bahasa Inggris gue masih sok-sok British sih? Harusnya kan karena gue niru TJR, harusnya kan gue American gitu. Hai Tom. Oke lah, itu kayak sedikit keluhan gue tentang motor vlogger yang ujung-ujungnya jadi kayak ngasih nama buruk ke motor vlogger. Dan sebenarnya jujur gue nggak terlalu peduli, cuman lama-lama risih juga anjing. Awalnya gue nggak peduli gitu, awalnya kayak anjing ini bikin rusuh nih, risih juga gue lama-lama. Ada apa lagi sih di motor vlogging? Untuk bisa disebut motor vlogging, ya harus ada yang dibahas, harus ada yang diobrolin tuh kan. Karena kan lu kayak tadi gue bilang, lu bercerita, lu ngobrol di video lu, bercerita tentang apapun gitu kan. Look at the freaking mirror, man. Lu bercerita, lu ngomong, lu berkisah di video lu. Otomatis lu harus punya konten, harus ada yang lu obrolin, gitu kan? Konten entah secara verbal, secara obrolannya, maupun konten secara visual, apa yang dikasih lihat, gitu kan? Terus, terus konten secara verbalnya itu yang gimana sih, verbal dan visual gitu.
atau bahkan audio visual, karena lu juga bisa mainin audionya, entar lu nambahin musik kan, entar lu nambah sound effect ya, itulah konten audio visual dan verbal gitu. Verbal juga masuk ke audio sih sebenarnya sih. Bodoh. Gua nggak fokus nih anjing. Ya lo harus bikin sebuah konten tuh kan, supaya apa ya, supaya channel lo bagus gitu kan, supaya lo juga bisa ada obrolan. Jadi ya channel lo jadi ya sabi gitu deh pokoknya. Anjay clutchless downshift, sabi banget tuh. Sabi Alonso. Ya terus kontennya gimana sih? Ya kayak yang gue bilang tadi, lo bercerita umumnya ya, pakem dasarnya motovlogging ya begitu. Lo bercerita, lo ngomong dalam video lo ketika lo berkendara. Itu basicnya, itu pakem dasarnya. Cuman belakangan kan mulai dari kayak Chase on Two Wheels atau Baron Von Grumble, entah di channel Baron Von Grumble sendiri atau di channel 44 gitu kan. Jadi terus Jody juga dengan fitnya dia, terus ada Den Dimas, ada TJR juga, terus bahkan gue juga beberapa saat yang lalu gue juga ngelakuin ngelakuin test ride ya, bukan test ride, gue first ride gitu kan ya, bukan review ya, first ride. Basicnya sama, mau dari Chase on Two Wheels, Baron Von Grumble sedikit lebih profesional, terus Jody, Den Dimas, TJR, gua dan sebagainya, Icalaci, Bedul, ya itu kita first ride, kita bukan review, kita bukan jurnalis otomotif gitu kan. Gue bukan Jeremy Clarkson atau James May atau Richard Hammond. Nah terus kontennya tuh gimana sih? Ya seoriginal mungkin gitu kan. Ya gue tahu, gue sadar kalau misalkan di tahun 2016 ini ya udah nggak bisa lagi kita bikin sesuatu yang completely original, completely new, totally new, brand new. Itu tuh nggak mungkin, karena ya semuanya udah diciptain, semuanya udah dilakuin sekarang gitu kan. Jadi nggak bisa lu bikin sesuatu yang baru, totally new, itu konten yang ya jelas-jelas baru, ya hampir nggak mungkin lah. Kalau dibilang nggak mungkin tuh agak pesimis. Dan ujung-ujungnya ya lu mau nggak mau ya lu nyamot sana sini tuh kan. Ya itu wajar. Lu punya referensi hidup, lu punya referensi video, lu punya referensi apapun ya, yang secara langsung maupun nggak langsung akan mempengaruhi cara bicara lu, akan mempengaruhi style video lu, akan mempengaruhi visual yang lu mau tunjukin gitu misalnya. Itu wajar banget dan sangat bisa dimaklumkan. Ya itu akan mempengaruhi gaya bicara lu, gaya visual lu, audio lu, editing lu, segala macamnya lah akan terpengaruh gitu. Dan lu juga kalau misalnya lu sadar, gue juga ngambil banyak referensi gitu. Dari kayak Baron Von Grumble, terus The Slap Train, PewDiePie, Kurt J. Mac, dan banyak YouTuber lain. Dan bahkan gue juga sedikit terinfluence atau gue mengambil referensi juga dari Top Gear gitu kan, Clarkson, Hammond and May. Terus ya tapi nggak pure gitu kan yang gue ambil, nggak mentah-mentahan, nggak secara gamblang gue ambil itu. Ya mungkin ada beberapa yang stylenya gue ambil secara gamblang, cuman ya nggak ya, hal-hal yang minor lah, hal-hal yang sifatnya masih umum, yang nggak bisa dibilang oh ini banget nih gitu. Iya, gue nyemot ide dari orang-orang itu. Dan lu juga bisa, kalau misalnya lu seorang motovlogger atau seorang YouTuber yang mau memulai baru atau udah memulai bahkan ya kalau baru mulai sih mudah-mudahan lu bisa berubah gitu. Setelah menonton video ini lu bisa bikin konten lu sendiri. Ya
kan. Walaupun kayak gue bilang nggak akan bisa completely new, nggak akan bisa 100% original gitu kan. Tapi tetap ingat, ATM bukan ATM tempat lo ngambil duit atau transfer ya. ATM yang gue maksud nih ambil, tiru, dan modifikasi. Maksudnya gimana? Ya ambil gayanya, tiru juga gayanya sama, dan modifikasi gabung dengan gaya-gaya lain, referensi lo yang lain, dan juga gaya lo sendiri yang nantinya juga ujung-ujungnya akan jadi gaya lo sendiri. Itu akan jadi sebuah gaya yang baru gitu, walaupun nggak baru from scratch gitu kan, nggak 100% baru, tapi seenggaknya ya it's a new shit. Well, not new shit, it's a new thing. Kalau kata dosen gue, dia bilang gini, seniman baru itu mencuri karya, seniman lama itu mencuri ide ya. Jadilah seorang seniman lama, jangan menjadi seorang seniman baru yang mencuri karya, mencuri secara gamblang gitu. Jadilah seorang seniman lama yang mencuri ide. Loh, kok disuruh nyolong bang? Ya, soalnya yang tadi gue bilang, lo gak akan bisa membuat sesuatu yang completely original sekarang, kecuali kalau misalnya lo adalah seorang yang sangat kreatif gitu kan. Tapi ya di tahun 2016 ini lo gak bisa ngebuat sesuatu yang original, yang completely new, totally new, completely original, kecuali kalau misalnya lo hidup di era medieval gitu kan, yang mode vlogging sendiri juga gak ada gitu, internet aja gak ada, gimana cara lo mau mode vlogging, motorcycle itu sendiri aja gak ada gitu. Tapi itu kan jadi sesuatu yang original gitu kan. Mungkin lo kan jadi horse riding vlog gitu, walaupun kamera juga belum ada sih kayaknya sih. GoPro juga belum ada. Basic mode vlogging udah, style udah, konten udah, distorsi bahasa udah. Kayaknya segitu aja deh untuk hari ini guys. Sorry kalau misalnya agak panjang. That's what she said. Jokes. Dan ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share video gue. Dan jangan lupa subscribe. Dan kalau misalkan lo mau follow gue di Instagram, gue akan kasih lihat di layar sekarang. Ping. Oh ya, shout out ke TJR. Huge thanks karena udah ngizinin gue untuk pakai stylenya dia. Okay, until next time. Oh, gue harusnya nggak pakai jaket ini sih, harusnya gue pakai hoodie hijau biar mirip TJR beneran, mirip The Jomblo Roads. Gue lupa, aku fail.